nya terhadap awal dah. Nggih. Sebenarnya Islam ini memang mengangkat derajat perempuan kan. Nggih. Di awalnya sebelum Islam itu bila berisi anak perempuan itu dianggap aib, sehingga banyak kejadian orang-orang jahiliyah itu mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Bahkan Sayyidina Umar pernah melakukan itu. Ketika Islam datang, Rasulullah diangkat jadi Rasul, justru mengangkat kemuliaan perempuan itu. Bahkan ada diriwayatkan, memang riwayatnya ini bukan yang sahih, An-nisa imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Perempuan itu adalah tiang negara. Apabila baik perempuan, baik negara. Bila rusak perempuan, rusak negara. Kenapa kaitannya dengan baik buruknya perempuan ini berpengaruh baik buruknya negara? Karena dari perempuan ini madrasatul awwal lil aulad, sekolah pertama bagi anak itu perempuan. Ketika perempuan, si ibu ini baik, mengarahkan mendidik anaknya kepada yang baik, timbullah generasi yang baik, masyarakat yang baik, hingga timbullah kainan satu rakyat, suatu negara yang baik. Tapi ketika ibunya ini buruk, akhlaknya buruk, mengarahkan anaknya kepada yang buruk pula, menghasilkan generasi yang buruk, masyarakat yang buruk, negara yang buruk pula. Itu kaitannya. Jadi memang Islam itu mengangkat derajat perempuan. Namun bukan berarti perempuan bisa sama 100% dengan laki-laki. Nah, tetap pada kau disamakan. Ayat yang jelas, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu qawwamun. Qawwamun itu tafsirannya musallatun, dikuasakan atas perempuan. Laki-laki itu dikuasakan, diberi kekuasaan atas perempuan. Sehingga diberatakan seandainya perempuan itu rakyatnya, laki-laki itu pemimpinnya. Sebagaimana pemimpin berkuasa atas rakyatnya, maka itu juga laki-laki berkuasa atas perempuan. Dengan sebab apa? Bima faddallahu ba'dahum ala ba'din. Dengan sebab Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dengan sebab mereka memberi menafkahkan daripada harta mereka. Nah, ini kelebihan laki-laki lawan perempuan itu. Ada kelebihannya berupa wahbi. Wahbi ini memang pemberian dari Allah. Diberi akal lebih sempurna kan laki-laki dari perempuan. Tenaganya lebih kuat untuk ibadah, lebih kuat untuk bekerja dibandingkan perempuan. Kemudian lagi dalam beberapa hal yang perempuan kadang-kala menuntut hak sama lawan laki-laki. Antaranya jadi imam. Sealim apapun perempuan kadang-kala mengimami laki-laki. Misal lagi dalam hal jadi pemimpin, semestinya yang jadi pemimpin itu laki-laki. Dalam hal menjahirkan syiar sembahyang Jumat, dalam hal jihad, dalam hal fardu kifayah, itu kadang-kala perempuan, mesti laki-laki. Contoh lagi yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, waris. Kadang-kala perempuan menuntut bagian seperti laki-laki. Memang itu sudah ketentuan Allah Ta'ala. Nah, jadi ada keutamaan laki-laki dari perempuan dari yang memang wahbi, sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kasbi. Kasbi ini kalau dibahasakan itu usaha mereka. Di antaranya apa? Memberi nafkah. Dengan mereka memberi nafkah, nah itu menyebabkan mereka itu diutamakan daripada perempuan. Nah, jadi memang sekali lagi Islam mengangkat kemuliaan perempuan, tapi tetap perempuan tidak bisa menyamai laki-laki secara keseluruhan. Islam memuliakan perempuan, tidak menghinakan perempuan, namun tetap ada batasan-batasan di mana perempuan kadang-kala menyamai laki-laki. Ada keadaan-keadaan tertentu yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada garis-garisnya sudah. Bahkan ada kisahnya tuh, ada riwayatnya seorang tokoh Ansar, kalaunya pada hilaf, Sa'ad bin Rabi'. Nah, ini beliau karena istri beliau ini durhaka, dipukul oleh beliau.
Lalu mertua beliau, ayah si istri tadi kan mengadukan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, nah ini kenapa anak ulun dipukul oleh lakinya. Nah lalu Rasulullah SAW menyuruh menuntut kisas. Artinya silahkan tuntut kisas, balas, inya mukul pukul juga. Nah ketika hendak berangkat, hendak menuntut kisas tadi, datang Jibril turun membawa ayat dari Allah Ta'ala yang tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu qawwamun, kuasa, dikuasakan atas perempuan. Nah lalu Rasulullah, inna aradna amran wallahu arada amran walladzi aradahullah khair. Kami menghendaki suatu perkara dan Allah menghendaki perkara yang lain, dan perkara yang dikehendaki Allah itu lebih baik. Dari awal kan Rasulullah tanya, oh silahkan tuntut kisas, nyamukul pukul juga. Nah ternyata turun ayat seperti itu, Allah menghendaki perkara yang lain, bahwa memang rijal, laki-laki, qawwamun, berkuasa alam nisa, atas perempuan. Makanya ada aturannya juga dalam berumah tangga itu. Ketika seseorang memukul istrinya bukan berarti mutlak salah. Kalau ini sesuai aturannya aja. Dalam Al-Quran sambung ayat tadi kan ada tuh. Apa ayatnya nih? Allati takhafuna nusuzahunna. Perempuan yang kalian takut durhakanya mereka. Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Nasihati dulu. Dinasihati kada masih. Wahjuruhunna fil madajih. Berpisah tempat tidur. Masih aja kada masih. Wadribuhunna, pukul. Jadi ketika laki-laki memukul istrinya, kada kawa langsung dipadahkan, kada irate yang macam-macam. Nah, mungkin memang istrinya nang durhaka, berhak untuk dipukul. Nah gitu sedikit lah tentang perempuan. Memang Islam memuliakan perempuan, tapi tetap ada batasan-batasan di mana perempuan kada kawa menyamai lelakian. Nah, Pak. Jadi ada pulang Pak tanggapan pian tentang pembujang ya orang yang kada kawin selawasan. Membujang. Membujang leh. Membujang itu sebenarnya tergantung orangnya. Disuruh tuh kan nikah. Bahkan ayatnya ada tuh. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Nah Allah nyuruh nikah. Bahkan ada hadis Rasul, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahku, siapa yang tidak senang dengan sunnahku tidak termasuk golonganku. Dan nikah ini syariat Islam yang sudah ada sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, bahkan sampai ke surga. Sampai ke surga ada nikah. Dan istimewanya lagi nikah di surga itu boleh seseorang nikah dengan mahramnya. Selain usul lawan puruk, usul nih kawitan, puruk nih anak. Jadi di surga itu nikah lawan dangsanak, nikah lawan mamarina, lawan kamanakan, boleh. Nah jadi nikah ini syariat yang ada sejak Nabi Adam terus sampai kiamat, sampai ke surga. Faidah nikah apa? Kira ulama faidah nikah itu apa? Hibdun nasal, memelihara keturunan supaya nasabnya jelas. Kalau kada nikah kan sekedar kayak binatang aja kada jelas nasabnya kemana. Kedua faidah nikah itu apa? Mengeluarkan air mani maksudnya yang jika dibiarkan tertahan bisa memudaratkan. Nang semestinya jatahnya memang dikeluarkan, orangnya hendak juga ditahan bisa memudaratkan. Nang ketiga nailul lazzat, mencapai kelezatan. Nah nang 1, 2 itu di surga kada diliki, memelihara keturunan, mengeluarkan nang mudarat tadi kada ada, tapi di surga nailul lazzat itu nang memperoleh kelezatan tetap ada. Jadi sampai ke surga ada nikah itu. Bahkan Rasulullah dalam surga disebutkan riwayat nikah lawan Siti Maryam, nikah lawan Siti Aisyah. Nah kemudian tentang hukum nikah ini tergantung orangnya. Kalau orangnya itu mampu dan memang kepingin untuk nikah, sunat nikah. Kalau orangnya ini mampu, orangnya ini kepingin tapi tidak mampu, hilaf aula nikahnya, baik kada usah nikah dulu. Kalau orang ini kada ada rasa kepingin dan memang kada mampu, makruh nikah. Tapi kalau orang ini bilang kalau kada nikah jatuh kepada zina, wajib nikah di saat itu.
nyata ada bila kada nikah pajangan zina jatuh pada yang haram, nah wajib nikah. Tapi kalau yakin orang ini pulang, kalau nikah pajangan kada kawa melaksanakan hak-hak suami istri ini kada kawa, jelas kada kawanya nih, pasti kada kawa, haram pulang nikah. Jadi ini ringkasnya tergantung orangnya. Dan nikah ini ada fadilahnya. Rak'atani minal mutajawwiz khairun min sab'ina rak'atan minal a'zabkah azba itu kah riwayatnya nih. 2 rakaat sembahyang orang yang sudah kawin lebih afdal daripada 70 rakaat orang yang kada kawin. Nah, namun tadi tergantung keadaannya. Bahkan dalam yang anah itu kalau orang ini hendak nikah, mampu dalam hal nafkahnya, walaupun ia sibuk beribadah, tetap disunatakan nikah. Tetap disunatakan nikah. Ya ma'asyara sabab man istata'a minhumul ba'ah falyatazawwaz ya Rasulullah. Wahai pemuda, jika kalian barang siapa yang mampu di antara kalian beri nafkah, hendaknya dia nikah. Karena disuruh nikah. Nah, tapi tergantung keadaan orangnya masing-masing. Jadi antara si A si B bisa kebelain keadaannya. Ulama ada nang kada nikah, ada nang nikah. Nang kada nikah contoh Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi mautul ilmi baina fahidil mar'ah. Matinya ilmu di antara 2 paha perempuan. Berapa banyak orang yang ketika masih bujang mampu nuntut ilmu bagus, istiqamah, bila sudah kawin kada kawa lagi nuntut ilmu. Tapi ada ulama lain, kalau kada salah Imam Suyuti, hayatul ilmi baina fahidil mar'ah, hidupnya ilmu di antara 2 paha perempuan. Berapa banyak orang yang waktu bujang pengulir nuntut ilmu, ketika kawin pasangannya ini mendorongnya nuntut ilmu jadi baik. Jadi kesimpulannya tergantung situasi keadaan si orangnya masing-masing. Kada kawa dimutlakakan baik nikah, kada kawa dimutlakakan baik membujang, tergantung situasinya aja.